Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Bertemu lagi dengan Bu Fatma dalam materi teks deskripsi kelas 7 semester 1. Minggu kemarin kalian sudah membahas pengertian deskripsi. Deskripsi adalah peristiwa pengamatan yang dilakukan seseorang berdasarkan penglihatan, pendengaran. Kompetensi dasarnya KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. KD 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Materi pembelajaran kali ini yang pertama informasi penting dalam teks deskripsi, 2 struktur dan kebahasaan teks deskripsi, 3 penyampaian isi teks deskripsi, 4 penyusunan teks deskripsi, 5 penyuntingan teks deskripsi. Menyunting artinya memperbaiki, baik tanda baca maupun penggunaan bahasa dalam sebuah teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui informasi penting dalam teks deskripsi, siswa mampu mengetahui struktur dan kebahasaan teks deskripsi, 3. Mampu menyampaikan isi teks deskripsi yang telah didengar dan dibaca, 4. Mampu menyusun teks deskripsi, 5. Mampu menyunting teks deskripsi. A. Informasi penting dalam teks deskripsi. Informasi penting merupakan informasi utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Informasi penting dalam bacaan terdapat ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Jenis paragraf. Jenis paragraf ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir. 3. Paragraf deduktif induktif, paragraf yang ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Satu, menentukan informasi-informasi teks deskripsi. Cara menentukan informasi dalam teks deskripsi sebagai berikut. A. Membaca keseluruhan teks deskripsi. B. Memahami isi teks deskripsi. C. Menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Untuk menentukan informasi yang terdapat dalam teks deskripsi, kamu dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya, yaitu adik Simba. Adik Simba ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut merupakan jawaban dari teks deskripsi. 2. Membandingkan isi teks deskripsi.
Membandingkan artinya mencari perbedaan atau persamaan informasi dalam dua atau lebih teks deskripsi. Perbedaan beberapa teks deskripsi terletak pada objek yang dideskripsikan. Selain perbedaan isi teks, kamu juga akan menemukan persamaan dari beberapa jenis teks deskripsi. B. Struktur kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Gambaran umum mengenai objek yang akan kalian deskripsikan atau yang akan kalian gambarkan. Kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini meliputi ciri-ciri dari objek yang kalian deskripsikan. Yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup dari objek yang kalian deskripsikan. Kebahasaan dalam teks deskripsi. A. Kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret, menjadi nyata. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat penjelas. Pertama, berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi. Dua, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Tiga, kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kalimat penghubung agar suatu paragraf menjadi paragraf yang utuh. B. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan, panca indera. Contoh, di halaman depan istana wisatawan akan takjub melihat anjungan. Ada kata takjub, melihat anjungan. Panca inderanya adalah penglihatan. C. Menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Contohnya, di halaman depan istana, wisatawan akan takjub. Itu adalah emosi. E. Penggunaan kata bersinonim atau persamaan kata. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda, tetapi memiliki satu makna atau pengertian yang sama. Contohnya, luas dan lapang. F. Penggunaan huruf kapital dalam teks deskripsi. Huruf kapital digunakan pertama, unsur nama orang. Kedua, huruf pertama nama bangsa. Ketiga, huruf pertama nama tahun. Keempat, huruf pertama nama geografi. Kelima, huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai keterangan suatu budaya atau kekhasan daerah. Misalnya, songket Palembang, batik Pekalongan. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan satu, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri. Contohnya, berlayar ke Teluk, menyeberangi selat. 2. Nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jelas. Misalnya, jeruk Bali, kacang Bogor, soto Makassar. 3. Penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Kiat agar kamu dapat memahami informasi teks deskripsi dengan baik. Yang pertama, 1. Mengingat atau mencatat informasi yang disampaikan. 2. Mengingat atau mencatat orang yang menyampaikan informasi. 3. Mengingat atau mencatat informasi sasaran yang akan dituju dalam informasi. 4. Membuat catatan sebagai bahan penceritaan.
keempat, penyusunan teks deskripsi. Langkah menyusun teks deskripsi: A. Menentukan topik yang akan kalian buat. B. Menentukan tujuan penulisan. Target penulisannya dibaca oleh siapa? C. Mengumpulkan informasi atau bahan. D. Membuat kerangka tulisan. E. Mengembangkan kerangka tulisan. F. Menentukan judul. Penyuntingan teks deskripsi. Definisi menyunting: A. Menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. B. Merencanakan dan mengarah penerbitan. C. Menyusun atau merakit dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam sebuah teks. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga proses pembelajaran kali ini memberikan manfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.